Dewa Perang Yesikai. Bab 366. Wah, tubuhmu tampak bagus dan ukuran tubuhmu lumayan. Aku penasaran bagaimana kemampuanmu menari tiang. Yesikai tersenyum sinis padamu dan menatapmu dengan pandangan menyelidiki, bagaikan seorang berandalan kecil. Kamu yang menari tiang. Senwu melotot marah padanya, jantungnya bagai gunung berapi yang meletus. Bajingan ini benar-benar mengajaknya menari pole dancing. Tidakkah dia pikir dia orang yang seperti itu? Dan dia mengatakannya dengan terus terang. Bagaimana dia bisa menjadi orang misterius yang disebutkan Tianjing? Dia jelas seorang bajingan, yang paling banter sedikit lebih terampil. Yang lebih menyebalkan lagi adalah perkataan Yesikai mengingatkannya pada kejadian menyentuh kartu identitas di celana dalamnya. Kamu bilang kamu kapten pasukan khusus Longya. Aku pikir kamu hanya bajingan. Senwu ingin menamparnya hingga pingsan, tetapi karena perbedaan kekuatan dan misi, dia hanya bisa melampiaskan amarahnya di atas meja. Meja mahoni yang malang itu sebenarnya sudah ada beberapa yang retak. Itu dulu. Saya sudah pensiun bertahun-tahun. Identitas saya saat ini sama seperti orang kebanyakan di jalan, seorang warga negara, dan saya punya istri yang harus diurus. Yesikai menyeruput kopi di depannya. Sambil berbicara, dia pun termenung dalam-dalam. Awalnya, dia hanya ingin menekan ketajaman Senwu, tetapi saat dia berbicara, dia tiba-tiba memiliki ide untuk mundur. Tangisan Su Qingyu akan bergema di telinganya lagi. Dia bukan lagi seorang prajurit. Ketika dia melepas seragam militernya, dia hanyalah seorang warga sipil. Yang seharusnya ia pikirkan adalah kebutuhan sehari-hari dan bagaimana cara menghidupi istri serta keluarganya, daripada terus-menerus memikirkan menjadi pahlawan. Tapi, bukankah kita sudah sepakat tentang ini? Bagaimana kau bisa menarik kembali kata-katamu? Senwu dengan cemas meraih lengan Yesikai. Orang-orang di sekelilingnya memandangnya dengan aneh. Yesikai menghela napas dan berkata, bisakah kamu lebih berhati-hati dengan kata-katamu? Jangan ambigu. Orang-orang di sekelilingnya memandang Yesikai seolah-olah dia seorang penipu, tatapan mereka penuh penghinaan. Baiklah, kalau begitu, tapi kau harus mengatakan yang sebenarnya. Apakah Tianjing benar-benar sibuk? Yesikai dengan enggan melepaskan diri dari pelukan Senwu. Ya. Aku benar-benar tidak punya waktu. Senwu perlahan menundukkan kepalanya. Kau bohong. Aku pergi. Yesikai berkata dengan tidak senang, lalu berdiri dan ingin pergi. Tidak. Oke, sudah kubilang, dia memintaku datang. Mengenai alasannya, aku tidak tahu. Senwu menjelaskan dengan cemas, menundukkan kepalanya seperti seorang gadis kecil yang telah melakukan kesalahan. Oh, benarkah? Apakah dia tidak tahu kalau kita tidak cocok? Yesikai sangat bingung. Tianjing sangat cerdas dan cerdik, dan kemampuannya membaca ekspresi orang tidak kalah dengan seorang pengusaha. Dia telah lama melihat bahwa Senwu memusuhi Yesikai, tetapi kali ini, dia benar-benar membiarkan Senwu datang. Ini membingungkan. Tuan Ye, saya minta maaf atas sikap saya saat ini, tetapi tolong setujui masalah ini, ya. Senwu benar-benar cemas. Meskipun ia memiliki kepribadian yang kuat, ia tetap mengutamakan Dasu. Selama dia bisa menyelesaikan tugasnya, tidak akan terlambat untuk menyelesaikan masalah dengan Yesikai nanti. Itu hanya tapir yang sudah dijinakkan. Aku sudah mengetahuinya sejak lama. Kembalilah dan beritahu Tianjing bahwa aku telah menyetujui urusannya. Aku akan membantumu menyelesaikan tugas itu, tetapi aku punya syarat. Yesikai meminum kopi itu dalam satu teguk, lalu perlahan mengangkat satu jari. Kondisi apa? Saya ingin tim Anda siap sedia kapan saja. Anda tidak perlu seluruh kelompok datang. Satu orang saja sudah cukup. Yesikai berkata dengan santai. Bolehkah aku melakukan itu? Senwu bertanya ragu-ragu. Baiklah, itu kamu. Hotel Bukit. Hei, Qingyu, apakah kamu sudah mengemasi barang bawaanmu? Setelah Yesikai selesai berbicara dengan Senwu, dia kembali ke hotel sendirian. Begitu dia membuka pintu kamar, dia melihat Su Qingyu berdiri diam di samping tempat tidur, mengemasi pakaian. Ya, setelah berbicara dengan Wu Yu, kita harus segera kembali ke Yanjing. Tianya punya banyak barang yang harus diselesaikan. Su Qingyu tersenyum kecil dan menuangkan segelas air untuk Yesikai. Lihat, aku bahkan membelikan tiket pesawat untukmu. Su Qingyu secara misterius mengambil 2 tiket pesawat dari meja. Yang satu bernama Su Qingyu, dan satunya lagi untuk Yesikai. Sambil memegang tiket pesawat dengan lembut di tangannya, Yesikai merasakan berbagai emosi. Ada apa? Apa ada hal lain yang ingin kamu katakan?
Su Qingyu bertanya dengan santai saat melihat ini, tetapi ada sedikit kegugupan di kedalaman matanya. Qingyu, kamu sudah tahu kalau aku punya sesuatu untuk dilakukan, jadi mengapa repot-repot bertanya lagi? Ye Shikai menghela nafas, meletakkan 2 tiket pesawat di atas meja, dan mencari tempat duduk. Jejak kepanikan terpancar di mata Su Qingyu. Sebenarnya, Su Pengzan meneleponnya tadi malam dan mengatakan bahwa Tianjing membutuhkan bantuan Ye Shikai. Ketika Su Qingyu mendengar ini, dia seperti anak kucing yang ekornya diinjak. Dia menjadi marah dan hampir bertengkar dengan Su Pengzan. Dia tidak ingin Ye Shikai bekerja keras dari lubuk hatinya, jadi dia bertindak terlebih dahulu dan kemudian meminta izin dan langsung membeli tiket pesawat menggunakan kartu identitasnya. Ya, aku tahu tentangmu. Aku benar-benar takut. Apa yang harus kulakukan jika sesuatu terjadi padamu? Saat Su Qingyu berbicara, suara tangisannya menjadi lebih berat. Kemudian dia menatap Ye Shikai dengan penuh harap dan cemas, takut dia akan menolaknya. Qingyu, terima kasih, tapi aku benar-benar harus tinggal di sini. Begitu Ye Shikai selesai berbicara, Su Qingyu menunjukkan ekspresi putus asa, bibirnya bergetar, seolah dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Ye Shikai, mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Tiba-tiba, Su Qingyu berteriak, dan seluruh tubuhnya menghantam lengan Ye Shikai seperti bola meriam. Karena lengah, Ye Shikai langsung tersungkur ke tanah. Su Qingyu tampaknya telah meminum pil penambah kekuatan. Tangannya menjadi sangat kuat. Dia memeluk Ye Shikai erat-erat dan berteriak histeris. Qingyu, aku. Sebelum Ye Shikai selesai berbicara, air mata menetes ke wajahnya. Su Qingyu menangis bagaikan orang yang menangis. Kamu adalah suamiku, mengapa kamu tidak menganggapku sebagai suamimu? Su Qingyu mengayunkan tinjunya, dan tinju kecilnya yang putih mengenai dada Ye Shikai. Dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Ye Shikai. Su Qingyu sudah menaruh hati tulusnya pada Ye Shikai, jadi jika suatu hari, berita kematian Ye Shikai sampai, dia pasti tidak akan bisa menerimanya. Sejak mengalami ujian Luo Shiki, Su Qingyu menjadi berhati-hati dan sensitif dalam cinta. Terakhir kali, dia hampir menceraikan Ye Shikai karena tanda ciuman palsu, jadi Su Qingyu sekarang memberikan perhatian khusus padanya, dan tentu saja tidak ingin sesuatu terjadi pada Ye Shikai. Setelah Su Qingyu melampiaskan amarahnya, dia merasa seolah-olah seluruh tenaganya telah terkuras habis. Dia jatuh dengan keras di atas Ye Shikai, masih menggumamkan sesuatu, matanya penuh dengan kebencian. Lalu dia menggigit bahu Ye Shikai dengan keras. Bab 367. Gigi-gigi putihnya mengetuk bahu Ye Shikai dengan keras, dan tetesan darah mengalir keluar, membuat gigi dan mulutnya menjadi merah. Meski begitu, Su Qingyu tidak punya niat untuk berhenti. Ye Shikai menanggungnya dengan tenang. Selama itu bisa membuatnya merasa lebih baik, rasa sakit kecil ini tidak ada artinya. Setengah menit, lalu semenit, hingga Su Qingyu tidak bisa bernapas lagi, dia melepaskannya, menegakkan tubuhnya dan mengambil napas dalam-dalam. Setelah beberapa lama menggigit, sorot matanya masih penuh dengan kebencian, yang sama sekali tidak berkurang. Matanya bagaikan 2 pisau bersinar, begitu tajamnya sehingga Ye Shikai tidak berani menatapnya. Akhirnya, tatapan Su Qingyu perlahan tertuju pada lehernya. Ya Tuhan, tidak mungkin, dia akan membunuhku. Detik berikutnya, Su Qingyu menggigit leher Ye Shikai seperti seekor citah, tanpa ampun. Aduh, sakit sekali. Ye Shikai tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Leher merupakan bagian tubuh manusia yang paling mematikan. Melihat kekuatan Su Qingyu, dia mungkin benar-benar kehilangan kendali sekarang. Jika dia menggunakan tenaga dalamnya untuk mengeraskan kulitnya, maka gigi Su Qingyu kemungkinan besar akan patah. Setelah waktu yang lama, Ye Shikai akhirnya memisahkannya. Meskipun tidak ada pendarahan di lehernya, ada 2 baris bekas gigitan gigi yang dalam tertinggal di lehernya. Ye Shikai kembali ke kamar dan berganti pakaian. Kerah kemeja aslinya telah hancur berkeping-keping karena robekan tadi. Ketika dia kembali ke ruang tamu, Su Qingyu sedang menatapnya dengan ekspresi serius. Tetapi adegan berikutnya membuat Ye Shikai tercengang. Su Qingyu mengambil 2 cek dari meja dan, di bawah tatapan terkejut Ye Shikai, merobeknya berulang kali, dan tiket pesawat itu hancur berkeping-keping dalam beberapa detik. Qingyu, apa yang sedang kamu lakukan? Ye Shikai berteriak. Apa? Aku di sini untuk menemanimu. Bukankah kau bilang kau harus tinggal di sini? Aku bisa menyetujuinya, tetapi kau harus menyetujui satu syaratku. Su Qingyu mengulurkan jarinya. Apa? Ye Shikai memiliki firasat buruk di hatinya.
Dia merasa bahwa kondisi Su Qingyu tidak akan sesederhana itu. Ketika kamu meninggalkan Hong Cheng, aku juga akan pergi. Su Qingyu berkata dengan ringan. Ini. Ye Xike ragu untuk berbicara. Awalnya dia ingin menolak, tetapi ketika dia melihat mata Su Qingyu yang penuh tekad, dia ingin setuju. Namun, ketika dia memikirkan Lian Mo dan organisasi roh makam, dia berencana untuk menolaknya lagi, dan dia merasa sangat bimbang. Tidak. Setengah menit kemudian, suara dingin terdengar di udara. Meskipun organisasi roh makam belum mengambil tindakan terhadap Su Qingyu dan yang lainnya sekarang, itu karena istana dunia bawah. Tujuan Ye Xike tinggal di sini adalah untuk melenyapkan sepenuhnya organisasi roh makam, kanker ini. Jika saatnya tiba, siapa yang dapat melindungi keselamatan Su Qingyu dan yang lainnya? Tak seorang pun bisa. Jika Ye Xike memimpin semua orang dari istana dunia bawah untuk tinggal di kota Hong Kong, bersama dengan Sat Kota Hong Kong dan tim pasukan khusus Biro Keamanan Nasional, untuk membersihkan pedesaan, maka sebelum itu, hal terpenting adalah mengusir orang luar, seperti Su Qingyu. Kalau begitu, aku juga tidak akan pergi. Su Qingyu memalingkan wajahnya dan berkata dengan tegas. Aku akan membiarkan ayah membawamu pergi sekarang. Ye Xike mengeluarkan ponselnya, dan di layarnya ada panggilan dari Su Pengsan. Ye Xike masih kagum dengan ayah mertua ini. Dia dan Su Qingyu bisa bersama karena kontrak pernikahan yang telah dibuatnya, jadi dia tidak pernah mengganggunya. Bahkan ketika Su Qingyu mengabaikan dan menolaknya pada awalnya, dia tidak menelepon. Namun hari ini, bahkan jika itu berarti berselisih, dia harus mengeluarkan dewa besar ini dan membawa Su Qingyu kembali ke Yanjing. Kau. Su Qingyu berdiri sambil bergetar. Sejak kecil hingga dewasa, dia selalu patuh pada ayahnya dan tidak pernah menentangnya. Namun tadi malam, dia dan Su Pengsan hampir bertengkar hanya gara-gara pria di hadapan mereka. Kembalilah sekarang, segera. Ye Xike tiba-tiba berteriak, mengejutkan Su Qingyu. Ye Xike, kau bajingan. Wajah Su Qingyu memucat, dia melemparkan dirinya ke pelukannya, melambaikan tangannya. Dia merasa amat sedih. Demi keselamatan Ye Xike, dia telah bertengkar dengan ayah kandungnya, tetapi Ye Xike memperlakukannya seperti ini dan masih bersikap jahat padanya. Semua pikiran sedih, khawatir dan kesal menyeruak bersamaan. Ya, aku bajingan. Pergi saja dan bercerai. Kembalilah ke Yanjing sekarang. Setelah aku kembali, kita akan bercerai. Apakah kamu puas? Ye Xike meraih lengan Su Qingyu dan berteriak keras. Begitu kata-kata itu terucap, dua orang yang tengah berdebat itu terdiam. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Su Qingyu gemetar, tidak percaya bahwa Ye Xike benar-benar akan mengatakan hal seperti itu. Wajahnya penuh ketidakpercayaan, kemudian kepalanya dipenuhi kebencian. Baiklah, ini yang kamu katakan, jangan menyesalinya. Setelah Su Qingyu meneriakkan ini, dia membanting pintu dan pergi. Ledakan. Su Qingyu membanting pintu kamar dengan kuat, hingga menimbulkan suara keras. Ketika gema itu memudar, Ye Xike tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan langsung tergeletak di lantai yang dingin, pikirannya kosong. Pada malam hari, Hong Kong City Royal Bar. Ye Xike duduk di kamar pribadi, minum sendirian. Gelas-gelas bir di atas meja diletakkan satu demi satu. Kepalanya makin pusing, mukanya merah, dan badannya makin lemas. Dia tiba-tiba terjatuh di sofa. Ledakan. Pada saat ini, pintu ruang pribadi dibuka. Ye Xike menoleh dan melihat Luo Shiki melepas jaketnya dan tersenyum padanya. Shiki, mengapa kamu ada di sini? Ye Xike tersenyum dan mengambil botol bir dan meniupnya langsung ke mulutnya. Saya mendengar Anda datang ke sini, jadi saya mengikuti Anda untuk melihat-lihat. Luo Shiki berjalan perlahan dan duduk di sebelah Ye Xike. Secercah ketidaksenangan tampak di matanya, lalu dia menyambar botol anggur dari tangannya. Minumlah lebih sedikit. Jika kamu mabuk, aku tidak akan menyuruhmu pulang. Luo Shiki menyingkirkan botol bir dan menepuk punggung Ye Xike dengan lembut. Apa yang terjadi dengan King Yu hari ini? Dia tiba-tiba kembali ke Yanjing pada malam hari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia juga pergi bersama orang-orang dari grup Tianya. Aku bertanya padanya, tetapi dia menolak memberitahuku alasannya dan tampak sangat marah. Apakah kamu melakukan sesuatu yang buruk? Luo Shiki bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sudah pergi. Untung saja dia sudah pergi, dia akhirnya pergi. Ye Xike terbaring lemah di sofa. Mungkin karena alkohol, seharusnya dia sedih dan takjub, tetapi dia malah tersenyum tipis. Yang lain tidak tahu,
hanya dia yang tahu bahwa dia tidak ragu mengancam Su Qingyu dengan perceraian, yang membuatnya marah dan kembali ke Yanjing. Tindakan ini membutuhkan banyak keberanian. Hei, biar ku beritahu padamu, Qingyu begitu baik padamu, kau tak boleh mengecewakannya, kalau tidak aku tak akan tinggal bersamamu. Luo Shiki mengira Ye Shikai bosan dengan Su Qingyu dan mengusirnya kembali. Dia tidak dapat menahan perasaan sedikit tidak senang, dan wajah cantiknya tiba-tiba berubah tegang. Bab 368. Jika kau tidak ingin menemaniku, pergi saja. Ye Shikai minum banyak anggur, mabuk, dan kesal, jadi dia langsung membalas ke Luo Shiki. Kamu, katakan lagi. Wajah Luo Shiki menjadi pucat. Kemarahannya dipicu oleh kata-kata Ye Shikai. Dia segera berdiri dan menunjuk ke arah Ye Shikai dan menanyainya. Ku bilang, kalau kau tidak mau menemaniku, keluar saja dan jangan ganggu aku minum. Ye Shikai tiba-tiba berdiri. Karena pusing, tubuhnya masih sedikit gemetar dan dia hampir tersandung dan jatuh ke tanah. Baiklah, kamu mau minum, kan? Aku akan minum bersamamu hari ini. Luo Shiki menahan amarahnya, mengambil sebotol bir dari meja, dan langsung meminumnya. Ye Shikai duduk di sofa, mengambil sebotol bir, dan mulai meminumnya, botol demi botol. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka dan selusin pramugari berseragam masuk. Mereka semua berdandan rapi dan memakai riasan tebal, tampak sangat menawan. Siapa kamu? Keluar. Meskipun Luo Shiki adalah ratu dunia bawah tanah, dia adalah wanita yang menjaga kebersihan dirinya. Dia juga tahu profesi wanita di depannya, jadi dia sangat jijik dengan orang-orang ini. Terlebih lagi, dia sekarang marah dan merasa kesal ketika melihat orang-orang ini. Sayangnya ini bukan di Yanjing, tapi di Gangcheng. Kalau tidak, dengan reputasinya sebagai Luo Shiki, orang-orang ini pasti sudah takut sejak lama. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku memanggil semua orang ke sini. Tepat saat para nyonya rumah terkejut, Ye Shikai tiba-tiba berteriak, menunjuk ke kursi di sebelahnya, dan menunjukkan ekspresi mesum, ayo, duduk di sini. Tuan Ye, apakah ada hal lain yang Anda butuhkan? Pada saat ini, seorang pria berjas masuk. Dia tampak seperti manajer Royal Terrace Bar di Gangcheng. Meskipun manajer licik itu tidak mengetahui identitas Ye Shikai, dia melihat bahwa Wu Yu memperlakukannya sebagai tamu kehormatan. Bahkan ketua Wu Group, salah satu dari 3 perusahaan terbesar di Gangcheng, menghormatinya. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Oleh karena itu, sang manajer melayani Ye Shikai dengan penuh perhatian dan menanggapi semua permintaannya. Beri aku 10 lusin bir lagi, cepatlah. Ye Shikai berkata dengan santai. Baiklah, silakan tunggu. Manajer itu mengangguk berulang kali dan segera meninggalkan ruangan pribadi itu. Hai, pria tampan, kemari dan minumlah. Ye Shikai dengan santai memeluk seorang wanita menawan dalam pelukannya. Belasan wanita lainnya juga duduk berjajar, mengelilingi Ye Shikai dan terus mendesaknya untuk minum. Ye Shikai menerima semua minuman dan meminumnya. Wah, cowok ganteng itu punya toleransi alkohol yang bagus. Wanita lainnya merasa tersanjung. Di pihak Ye Shikai, ada suasana dekadensi dan dekadensi, tetapi di sisi lain, di sekitar Luo Shiki, suasananya sangat dingin. Dia memegang gelas anggur itu erat-erat. Anehnya Ye Shikai merasa sangat mabuk. Dia minum beberapa botol bir dan pergi ke toilet beberapa kali, tetapi dia tidak mabuk. Pria tampan, apakah kamu punya istri? Sudah larut malam, apakah dia tidak peduli? Semakin banyak mereka minum, percakapan menjadi semakin eksplisit. Seorang wanita mengangkat segelas anggur dan bertanya dengan bercanda. Haha, kenapa kamu peduli padanya? Dia tidak diizinkan naik, jadi apa gunanya? Ye Shikai meminum anggur di gelas dan berkata dengan tidak sabar. Apa? Tidak mungkin, dia bahkan belum menyentuh tubuhnya. Setelah mendengar ini, gadis-gadis itu semua menunjukkan ekspresi terkejut. Kamu sudah menikah, tapi kamu masih berpura-pura tidak bersalah. Pria tampan, kamu harus segera putus dengannya. Kata salah satu wanita itu. Ya, titik. Benar sekali, hari ini aku benar-benar tidak tahan lagi padanya. Ye Shikai melambaikan tangannya, matanya penuh dengan ketidakpedulian. Ledakan. Tiba-tiba, Luo Shiki datang dari samping, berdiri tepat di depan Ye Shikai, dan membanting gelas di tangannya ke atas meja. Suara gelas pecah membuat tuan rumah ketakutan. Shiki, kamu menghalangiku, silakan minggir. Ye Shikai berkata dengan tidak sabar. Pada saat ini, mata Luo Shiki penuh dengan amarah, bahkan dengan sedikit niat membunuh. Ye Shikai,
Apakah kamu sudah cukup gila? Apa yang terjadi antara kamu dan King Yu? Luo Shiki meraih kerah Ye Shikai dan bertanya. Dia ingin menceraikanku. Apa salahnya bagiku, seorang pria lajang, pergi ke bar untuk bersenang-senang? Ye Shikai mencibir dan melepaskan diri dari pelukan Luo Shiki. Lalu apa yang terjadi dengan mereka? Luo Shiki menunjuk ke arah sekelompok gadis. Pada saat ini, dia seperti raksasa betina. Para wanita itu gemetar ketakutan dan tidak berani bersuara. King Yu tidak mengizinkanku menyentuhmu, jadi tidak bisakah aku keluar dan bersenang-senang? Kalau tidak, mengapa kamu tidak datang dan bermain denganku? Ye Shikai berkata sambil tersenyum, tampak seperti seorang penjahat. Baiklah, aku akan bermain denganmu. Luo Shiki tersenyum muram, mengangkat segelas anggur dari meja, dan menuangkannya ke wajah Ye Shikai. Aku begitu buta hingga jatuh cinta padamu. Kau bajingan. Setelah mengumpat beberapa kali, Luo Shiki mengambil tas tangannya dan membanting pintu lalu berjalan keluar. Tuan Luo, kita mau kemana? Seorang asisten bertanya di luar kotak. Kembali ke Yanjing. Luo Shiki berkata dengan dingin, dua air mata kristal diam-diam mengalir di pipinya, tetapi dia tidak membiarkan Ye Shikai melihatnya. Di ruang pribadi. Sejak Luo Shiki pergi, ekspresi Ye Shikai berubah. Dia tampak murung dan tidak lagi manja seperti sebelumnya. Seorang wanita mengira dia sedang dalam suasana hati yang buruk dan bergegas maju untuk membujuknya minum. Pria tampan, ayo kita lanjutkan minumnya. Wanita itu tersenyum menawan. Ye Shikai mengulurkan tangan untuk mengambil gelas anggur, meminum semuanya dalam satu tegukan, dan mencibir dua kali. Kalian semua keluar. Ye Shikai berkata dengan tenang, tanpa ekspresi di wajahnya. Pria tampan, apa yang kau katakan? Wanita itu tidak percaya apa yang didengarnya. Kok tadinya semuanya baik-baik saja, tapi sekarang dia malah mengusir semua orang. Saya katakan, kalian semua keluar, segera, sekarang juga. Nada bicara Ye Shikai menjadi 3 poin lebih berat. Berani sekali tuan rumah itu menentang tamu terhormat itu. Mereka meninggalkan kotak itu dalam keadaan takut dan gentar tanpa mempedulikan keraguan mereka. Setelah semua orang pergi, Ye Shikai mematikan musik, dan seluruh ruangan pribadi itu terdiam. Melihat botol-botol anggur yang berantakan di lantai, Ye Shikai terjatuh ke tanah, menutupi wajahnya dengan tangannya. Wajahnya yang tadinya merah karena mabuk, tiba-tiba kembali normal. Tatapan matanya tajam dan dia sama sekali tidak tampak mabuk. Benar, faktanya, dia tidak mabuk sama sekali. Ye Shikai berdiri, lalu berbaring lemah di sofa. Di dalam kotak yang tenang itu, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah detak jantung dan napasnya. King Yu, Shiki, kalian semua harus kembali sekarang. Maaf, saya akan menjelaskannya setelah saya kembali. Bab 369. Ye Shikai sendirian di dalam kotak, duduk di lantai sambil bersandar di meja. Botol-botol anggur di sekitarnya jatuh satu demi satu. Ye Shikai menatap layar besar di depannya. Kemarahan yang tak bernama membuncah dalam hatinya. Dia mengambil botol anggur dari samping dan memecahkannya langsung ke layar. Ledakan. Dengan suara keras, layar kaca dan gelas anggur hancur berkeping-keping. Manajer di luar pintu gemetar dan tidak berani masuk, tetapi dia tidak khawatir. Pihak lainnya adalah orang besar dan tidak membutuhkan kompensasi sama sekali. Ye Shikai mengambil anggur di atas meja dan meniupkannya langsung ke mulutnya. Tak lama kemudian, dia jatuh ke tanah karena mabuk. Kali ini dia benar-benar mabuk. Satu orang mabuk, tapi tak ada wanita cantik yang bisa mendampinginya. Yanjing. Keesokan paginya, Su Ziqing meregangkan tubuh dan bangun dari tempat tidur. Sejak Ye Shikai dan Su Qingyu pergi ke kota Hong Kong, rumahnya seperti gunung tanpa harimau, dan monyet menjadi raja. Dia pergi bermain dengan teman-teman sekelasnya setiap hari dan tidak perlu khawatir ada yang mendesaknya. Namun, tinggal sendirian di villa, Su Ziqing sering merasa kesepian, jadi Han Ruoyao datang ke sini dari waktu ke waktu beberapa hari ini untuk mengobrol dengannya dan menonton TV. Ledakan. Tepat saat dia berjalan ke dapur, Su Ziqing mendengar suara pintu tertutup di ruang tamu dan bergegas keluar. Su Qingyu masuk dengan wajah muram. Setelah dia bertengkar dengan Ye Shikai kemarin, dia bergegas kembali ke Yanjing bersama orang-orang dari grup Tianya. Kakak, kamu akhirnya kembali. Su Ziqing menyapanya dengan hangat, tetapi dia merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Saat-saat indah selalu berlalu dengan cepat, dan dia tidak bisa menyia-nyiakannya seperti ini di masa mendatang. Ya, Su Qingyu menanggapi dengan dingin dan tatapan acuh tak acuh, yang membuat Su Ziqing sedikit aneh.
Biasanya mereka berdua berbicara sangat ramah, jadi mengapa Su Qingyu begitu pendiam hari ini? Kakak, ada apa denganmu? Apakah kesepakatan bisnis itu gagal? Oh, itu tidak benar. Aku mendengar dari kakak iparku bahwa kerjasama itu berjalan dengan baik. Su Ziqing berkata dengan rasa ingin tahu. Ketika dia menyebut kakak ipar, warna aneh melintas di mata Su Qingyu dan wajahnya sedikit berkedut. Kakak, kamu sakit. Di mana kakak iparmu? Kenapa dia belum pulang? Su Ziqing melihat ada sesuatu yang salah dan meraih tangan Su Qingyu dan bertanya. Qingqing, kita akan bercerai. Dia bukan lagi saudara iparmu. Su Qingyu duduk di sofa. Pipinya yang dingin tidak dapat lagi menahan rasa dingin, dan dua garis air mata mengalir tanpa suara di pipinya. Apa, adik, berhentilah bercanda. Apa yang terjadi pada kalian berdua? Su Ziqing menjadi cemas saat mendengar ini. Su Qingyu tampaknya tidak bercanda. Su Qingyu ragu-ragu untuk berbicara, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Hatinya tiba-tiba tersentuh, dan air matanya tiba-tiba mengalir keluar. Setengah jam kemudian. Qingqing, menurutmu orang macam apa dia? Su Qingyu terus menangis, sampai akhir, dia bahkan tidak bisa menangis lagi dan hanya bisa duduk diam di sofa. Su Ziqing juga patah hati. Kakak perempuannya yang kuat ini tidak pernah sesedih ini sejak dia masih kecil, atau dia tidak pernah sesedih ini di depannya, dan sekarang, dia menangis untuk Ye Shikai. Kakak iparku adalah orang yang sangat baik. Dia sangat cakap, membenci kejahatan, dan tampan. Su Ziqing berkata begitu, tetapi melihat ekspresi serius Su Qingyu, dia tidak berani melanjutkannya, karena takut membuatnya kesal lagi. Tetapi mengapa dia tidak pernah memikirkanku? Su Qingyu bergumam. Ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Ye Shikai kemarin, pikirannya tiba-tiba dipenuhi amarah. Namun dia juga ingat betapa baiknya Ye Shikai padanya. Ketika dia diculik, dia datang menyelamatkannya tanpa ragu-ragu. Demi keselamatan Su Qingyu, dia bahkan menusukkan pisau ke lengannya. Dan ketika mereka berada di Gunung Suci, dia tinggal sendirian sehingga semua orang bisa memiliki kesempatan untuk mengungsi. Setiap bagian dari masa lalu melintas dalam pikirannya seperti adegan film. Su Qingyu mulai menangis lagi, matanya merah dan bengkak. Su Ziqing segera menyerahkan serbet padanya. Su Qingyu merasa sangat bimbang. Dia mulai menyesali tindakannya yang begitu impulsif. Pada saat itu, pintu rumah tiba-tiba terbuka. Ayah, ibu, mengapa kalian ada di sini? Su Ziqing berbalik dan terkejut seperti kelinci kecil saat melihat orang-orang datang. Dia tiba-tiba berdiri. Su Qingyu membalikkan badannya dan segera menyeka air matanya, namun mata merahnya masih mengkhianatinya. Harbor City, Hill Hotel. Setelah Ye Shikai mabuk, Miehun dan yang lainnya mengirimnya ke hotel untuk beristirahat. Saat bangun pagi-pagi, Ye Shikai merasakan sakit di otaknya, yang merupakan tanda mabuk. Ye Shikai mengusap pelipisnya dengan keras. Hanya dalam beberapa hari, dia sudah mabuk 2 kali. Pertama kali karena ada pil tidur di anggurnya, dan kedua kali ini. Sial, jam berapa sekarang? Ye Shikai menyalakan telepon genggamnya yang dibanjiri panggilan. Banyak di antaranya berasal dari gadis kecil Su Ziqing. Dia mungkin sudah tahu apa yang terjadi antara Ye Shikai dan Su Qingyu. Ye Shikai hanya mandi lalu menelepon Su Ziqing kembali. Halo, kakak ipar, mengapa kamu baru saja menjawab telepon? Su Ziqing tidak sabar untuk mengatakannya segera setelah panggilan tersambung. Maaf, Qingqing. Ada sesuatu yang terjadi tadi malam dan aku baru bangun sekarang. Ye Shikai meneguk air dingin dan memaksa dirinya untuk tenang. Kakak ipar, mengapa kamu ingin menceraikan adikku? Su Ziqing berkata dengan cemas, dengan sedikit nada menangis dalam suaranya. Tidak jelas apakah dia menangis karena cemas atau karena sedih setelah mendengar hal ini. Kakak ipar, tolong jangan ceraikan adikku. Perkataan Su Ziqing bagaikan sebuah pemboman, yang membombardir hati Ye Shikai. Jika berbicara tentang kesedihan, Ye Shikai adalah yang paling sedih. Su Ziqing berbicara lama sekali sebelum perlahan berhenti. Ye Shikai tidak memotong pembicaraannya, tetapi hanya mendengarkannya berbicara dalam diam. Qingqing, apakah kamu percaya padaku? Setelah Su Ziqing selesai berbicara, keduanya terdiam. Setelah setengah menit, Ye Shikai berkata dengan ringan. Percayalah, tentu saja aku percaya padamu, kakak ipar. Selama kamu tidak bercerai, aku tidak akan pernah marah lagi. Begitu Su Ziqing mengatakan ini, Ye Shikai tertawa terbahak-bahak. Qingqing, ada beberapa kesalahpahaman antara kakakmu dan aku, tapi aku tidak bisa memberitahunya sekarang, dan aku tidak bisa kembali untuk sementara waktu.
Aku harap kamu bisa membantunya menenangkan dan menghiburnya, oke? Yesike berkata perlahan. Baiklah, baiklah, aku janji. Tapi kapan kau akan kembali, kakak ipar? Su Ziking bertanya dengan cepat. Ini akan cepat, jangan khawatir. Ngomong-ngomong, kau harus berjanji padaku satu hal. Nada bicara Yesike tiba-tiba menjadi serius. Apa itu? Apapun yang terjadi, kamu harus mengawasi adikmu dan jangan biarkan dia kembali ke Gangcheng. Yesike mengatakan kata demi kata. Bab 370. Bahkan Yesike tidak dapat memprediksi bahaya organisasi roh makam. Sejak dia mengetahui bahwa Lian Mo adalah manusia kadal, Yesike masih tidak tahu bagaimana cara menahannya. Kalau dia putus asa, dia pasti akan melakukan tindakan gila. Yesike menutup telepon, menarik napas dalam-dalam, membuka pintu dan meninggalkan Hill Hotel dengan wajah tegas. Tujuannya adalah markas besar Departemen Keamanan Kota Pelabuhan. Tianjing, keluarlah. Yesike datang ke aula Departemen Keamanan dan berteriak langsung tanpa memperhatikan ekspresi terkejut semua orang. Tuan Ye, mengapa Anda ada di sini? Pada saat itu, sebuah sosok melintas dari samping. Itu Cheng Luoqi. Dia melambaikan tangan kepada petugas polisi di sekitarnya, memberi isyarat agar mereka tidak gugup. Temukan Tianjing untukku. Yesike melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Oh, baiklah, aku akan pergi sekarang. Tolong tunggu sebentar. Cheng Luoqi terkejut oleh kemarahan Yesike yang tiba-tiba. Dia mengangguk, berbalik dan pergi ke kantor Tianjing. Yesike juga tidak sopan. Dia berjalan ke area penerimaan di aula dan duduk di sofa. Dia memandangi aneka barang di meja kopi dengan bosan. 10 menit berlalu dalam sekejap mata. Saat Yesike bosan, dia merasakan seseorang menepuk bahunya. Tianjing, kamu. Yesike menoleh dan tanpa sadar memanggil nama Tianjing, tetapi ketika dia melihat siapa yang datang, tatapan matanya tiba-tiba menjadi tumpul dan dia berdiri di sana dengan linglung. Pria itu mengenakan pakaian kasual dan topi baseball hitam. Wajahnya yang gelap bersudut dan dia tampak ceria dan energik. Kapten, lama tidak bertemu. Lelaki itu tersenyum tipis, memperlihatkan deretan giginya yang putih, seperti seorang prajurit. Oh Yang Feng, ini kamu. Yesike tiba-tiba berdiri dan dengan gembira memegang tangan pria itu. Keduanya saling berpelukan erat. Yesike sangat gembira dan terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu teman lamanya di sini. Ada jenis persahabatan yang dapat menghalangi peluru bagi rekan satu tim. Terakhir kali mereka bertemu lebih dari 3 tahun lalu. Haha, Kapten, kebetulan sekali aku bertemu denganmu di sini. Wajah Yang Feng penuh kegembiraan. Dia menunjuk ke arah sofa dan memberi isyarat agar mereka duduk dan berbicara. Bagaimana kabar kakak-kakak? Yesike bertukar beberapa kata salam, dan kemudian mengikuti pikiran Yang Feng untuk memikirkan mantan anggota pasukan khusus Longya. Sayang, siapa yang tidak terluka oleh hujan peluru, tapi Si Hou, San He, dan Su Sheng adalah orang-orang yang tewas. Pada titik ini, mata Yang Feng memancarkan jejak kesedihan. Setiap saudara telah berguling melewati hujan peluru, dan setiap orang berharap untuk pulang tanpa cedera, tetapi medan perang itu kejam, dan ada kematian. Selama 3 tahun operasi, pasukan khusus Longya mewarisi kejayaan masa lalu dan melaksanakan ratusan misi di perbatasan dan luar negeri. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bahkan ketika Yesike memimpin tim, tidak ada jaminan bahwa hanya 3 saudara yang akan dikorbankan setelah bertempur dalam ratusan pertempuran. Namun meski begitu, Yang Feng merasa sangat tertekan. Ketiga bersaudara ini telah berjuang berdampingan dengan mereka selama beberapa tahun. Bagaimana mungkin persahabatan antar rekan satu tim bisa terputus, terutama terakhir kali pasukan khusus Longya disergap dan puluhan saudara terbunuh dalam satu serangan, menyebabkan kerusakan besar pada tim. Dengan kata lain, setelah penyergapan terakhir kali, Yesike tidak lagi mempedulikan kehormatan dan misi menyelesaikan misi, tetapi terus memikirkan saudara mana yang terluka, bagaimana mengurangi korban, dan bagaimana menghindari pengorbanan sebanyak mungkin. Setiap anggota pasukan khusus Longya memiliki lencana militer logam, setengah ukuran kartu remi, dengan nama setiap orang terukir di atasnya. Jika seorang kawan meninggal dunia, lencana militernya akan dibawa kembali oleh kawan-kawan. Setiap kali lencana militer yang berlumuran darah itu bergoyang tertiup angin dan beradu sehingga menimbulkan suara logam, semua orang akan berdiri terkagum, karena itulah jiwa kawan-kawan itu. Oh, Yesike mendesah pelan. Ngomong-ngomong, Kapten, bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Kau tampaknya baik-baik saja, kan?
Ouyang Feng melambaikan tangannya dan mengganti topik pembicaraan. Saya sedang menjalankan bisnis kecil-kecilan di luar negeri, dan hasilnya biasa-biasa saja. Saya kembali ke Yanjing untuk menikah belum lama ini. Ye Shike berkata sambil tersenyum. Apa? Di mana adik iparku? Bawa dia keluar untuk melihatnya. Ouyang Feng berseru kaget. Yah, dia ada di Yanjing. Aku akan menunjukkannya padamu saat aku punya kesempatan. Ye Shike merasa murung ketika Su Qingyu disebutkan. Setelah menangani masalah ini, dia akan mendapatkan pengampunannya bahkan jika dia harus menanggung kesalahannya sendiri. Baiklah kalau begitu. Ngomong-ngomong, Kapten, apa yang akan kau lakukan di Gangcheng kali ini? Ouyang Feng berkata dengan sedikit penyesalan, lalu mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Ini masalah kecil, mari kita cari seseorang dari Biro Keamanan Nasional. Ye Shike berkata dengan ringan. Awalnya, dia tidak ingin mengungkapkan hubungan antara dirinya dan Biro Keamanan Nasional, tetapi Ouyang Feng bukan orang luar, jadi Ye Shike tidak perlu menyembunyikan apapun. Pada saat ini, sesosok tubuh perlahan berjalan mendekati mereka berdua dari kejauhan. Letnan Kolonel Ouyang, selamat datang. Pria yang datang adalah Direktur Departemen Keamanan Kota Pelabuhan, Chen Hangyu. Dia mengenakan jas dan mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangan kanannya ke Ouyang Feng. Direktur Chen, Anda terlalu sopan. Ouyang Feng berkata dengan ringan. Ye Shike menoleh ke arah Chen Hangyu dan kebetulan bertemu pandang dengannya. Kemarilah, Letnan Kolonel Ouyang, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini Ye. Direktur Chen, dia adalah pemimpin tim saya, kami saling kenal. Ouyang Feng menyela Chen Hangyu, membuatnya sedikit malu. Benarkah? Bagus sekali. Ayo, Letnan Kolonel Ouyang, kita ke ruang konferensi untuk bicara. Chen Hangyu berkata dengan canggung, lalu menunjuk ke ruang konferensi di sebelah kanan. Kapten, saya ada urusan resmi, jadi saya pergi dulu. Mari kita minum bersama di malam hari. Baiklah, aku akan menunggumu. Ye Shike setuju dengan senang hati. Sejak ia mengundurkan diri sebagai Kapten Tim Operasi Khusus Longya 3 tahun lalu, posisi ini telah diambil alih oleh Wakil Kapten saat itu Ouyang Feng, tetapi pangkat militernya juga mayor. 3 tahun berlalu dalam sekejap mata, dan dia dipromosikan menjadi Letnan Kolonel. Semua saudara tua itu seharusnya menjadi sersan kelas 1. Maaf, Tuan Ye, saya membuat Anda menunggu lama. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari belakang, dan orang yang datang adalah Tianjing. Tianjing, sebelum aku bicara padamu, izinkan aku mengingatkanmu bahwa ini adalah kali terakhir aku akan menolongmu. Ye Shike berkata dengan dingin. Karena masalah tentang Biro Keamanan Nasional, Su Qingyu tidak tahu sudah berapa kali dia marah padanya, dan kali ini mereka bahkan hendak bercerai. Tuan Ye, jangan bersemangat dulu, mari kita bicara pelan-pelan. Tianjing tercekat oleh kata-kata ini dan tersenyum canggung. Baiklah, mari kita bicara pelan-pelan. Sekarang waktunya makan malam, mari kita bicara sambil makan. Ye Shike berkata dengan kejam. Tidak masalah, Tuan Ye, pesan saja apapun yang ingin Anda makan. Saya akan memanggil Jingxi dan Shenwu. Tianjing menepuk dadanya dan berkata dengan murah hati. Restoran mana di Hong Kong yang termahal? Ye Shike berkata dengan ringan. Bersambung.